Selamat siang Pak Eko, selamat siang Mas dan Mbak semua. Saya Caroline akan mempresentasikan mengenai hasil kerja praktik saya selama 1 bulan ke belakang yang berjudul penentuan kapasitas ozon pada reaktor berpenghalang dieelektrik dari elektroda luar. Untuk skema alatnya kira-kira seperti ini. Secara singkat, gas udara bebas itu nanti akan dikeluarkan melalui gas aliran, nanti akan dialirkan ke reaktor DBD yang sebelumnya akan melewati flow meter terlebih dahulu. Lalu tegangan input dari high voltage akan diteruskan ke reaktor DBD di mana di reaktor DBD ini nanti akan terjadi lucutan yang menghasilkan ozon. Ozon yang sudah terbentuk nanti akan dialirkan melalui selang ke larutan KI di dalam Erlenmeyer 50 ml. Oke, untuk bahan-bahannya itu pertama ada udara bebas, yang kedua ada kalium iodida 0,2 m, yang mana kalium iodida ini nanti akan dimasukkan ke dalam masing-masing Erlenmeyer sebanyak 50 ml, sebanyak 72 tabung Erlenmeyer yang sudah digunakan. Lalu yang ketiga ada natrium tiosulfat 0,4 m yang dipakai untuk sebagai titran untuk titrasi. Next. Langkah kerja yang pertama itu ada setting frekuensi, di mana variasi frekuensi yang digunakan itu ada 180 Hz, 230 Hz, dan 280 Hz. Yang kedua ada mengatur tegangan. Variasi tegangan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah 0,5 kV sampai 7 kV, dan flow rate 2, 6, dan 10 liter per menit. Di mana variasi tegangan dan flow rate ini digunakan untuk setiap variasi frekuensi. Yang ketiga ada mencatat arus. Pencatatan arus ini dilakukan sebanyak 2 kali karena ketidakstabilan ampermeter dalam membaca arus yang nantinya pada pengolahan data akan digunakan arus rata-rata. Yang keempat, mengalirkan selang ozon ke larutan KI 50 ml dengan waktu konstan 2 menit. Dan yang terakhir adalah melakukan titrasi menggunakan natrium tiosulfat sebagai titran. Titrasi ini dilakukan untuk membuat larutan KI yang sudah diozonasi yang tadinya berwarna kuning keruh menjadi warna bening kembali. Nantinya titrasi ini menggunakan mikropipet, di mana satu tetes mikropipet itu sama dengan 5 mikroliter. Next. Data yang diperoleh dari penelitian ini ada 3. Ada arus dalam satuan miliampere, di mana arus rata-rata. Yang kedua ada konsentrasi ozon dalam satuan miligram per liter atau ppm, dan kapasitas ozon dalam satuan gram per jam. Dari penelitian yang telah dilakukan ada 4 poin yang didapat. Yang pertama mengenai pengaruh tegangan terhadap konsentrasi dan kapasitas. Di sini ada 4 grafik yang saya tampilkan. Untuk konsentrasi ada 2 grafik berdasarkan flow dan frekuensi. Semuanya diambil dari flow 10 liter per menit dan frekuensi 230 Hz. Tegangan ini sangat berpengaruh pada konsentrasi dan kapasitas. Kalau dilihat dari grafiknya saja, memang di tegangan 0,5 sampai 3 kV itu belum ada konsentrasi ozon dan kapasitas. Hal itu dikarenakan belum ada ozon yang terbentuk pada reaktor DBD. Makanya di dalam grafik ini konsentrasi mulai terbentuk itu di tegangan 4 kV. Sama seperti konsentrasi, kapasitas juga memiliki hubungan dengan tegangan yang sama, di mana semakin tinggi tegangan yang digunakan, maka semakin tinggi pula nilai kapasitas dan konsentrasi yang dihasilkan. Yang kedua, ada pengaruh flow rate atau laju alir udara terhadap konsentrasi dan kapasitas. Bisa dilihat bahwa konsentrasi dan kapasitas memiliki grafik yang sangat berbeda, di mana hubungan mereka terhadap flow rate itu berbeda. Flow rate dengan konsentrasi memiliki hubungan yang berbanding terbalik, di mana semakin kecil laju alir yang kita gunakan, maka semakin besar pula konsentrasi yang didapat. Sedangkan untuk kapasitas, berbanding lurus dengan flow rate, di mana semakin tinggi flow rate yang digunakan, akan semakin besar pula kapasitas yang dihasilkan. Hal ini berdasarkan pada semakin tinggi laju alir yang kita gunakan, maka semakin cepat pula udara dipaksa untuk keluar dari reaktor. Hal tersebut menyebabkan bahwa udara yang ada di reaktor tidak sempat
tertumbuk dengan elektron, maka semakin kecil pula konsentrasi ozon yang kita hasilkan. Baiklah. Yang ketiga ada pengaruh frekuensi terhadap konsentrasi dan kapasitas. Jadi di sini ada yang namanya frekuensi resonansi, di mana konsumsi daya itu model permukaan DBD akan meningkat seturut dengan naiknya tegangan dan arus. Jadi walaupun kita menggunakan tegangan dan arus yang sama, konsentrasi ozon itu bisa keluar dengan konsentrasi yang tinggi apabila kita bermain dengan frekuensi. Pada impedansi minimum rangkaian, itu nanti arus pelepasannya akan mencapai nilai maksimum, dan ozon yang keluar akan semakin maksimum. Next. Oke, yang terakhir ada konsentrasi ozon untuk pangan. Jadi, dengan penelitian yang telah dilakukan Yusir dan teman-teman, bahwa ozon itu dapat digunakan dalam treatment produk unggas. Guna memperpanjang umur simpannya. Pada penelitian tersebut, mereka menggunakan telur ayam. Mereka menggunakan konsentrasi ozon 2, 4, dan 6 ppm dengan waktu pemaparan 2 dan 5 menit, dan mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya konsentrasi 4 ppm adalah konsentrasi ozon yang paling optimum untuk dilakukannya treatment pada telur ayam. Berdasarkan ini pula, kembali lagi, bahwa konsentrasi ozon itu dipengaruhi oleh beberapa parameter, ada frekuensi, flow rate, tegangan, dan arus. Dari penelitian yang sudah dilakukan dan data yang sudah dikumpulkan, maka konfigurasi parameter untuk mendapatkan 4 ppm itu pada elektroda luar itu didapat di frekuensi 180 Hz, flow rate 6 liter per menit, tegangan 4 kV, dan arus rata-rata 3,395 mA. Dari semua data, ada sekitar 72 data yang dihasilkan, didapat bahwa konsentrasi ozon mencapai nilai tertinggi ppm frekuensi 280 Hz, tegangan 6 kV, dan laju alir sebesar 2 liter per menit. Itu konsentrasi ozonnya dihasilkan sebesar 108 ppm. Hal ini kembali lagi kepada penjelasan sebelumnya, bahwa frekuensinya semakin tinggi, tegangan semakin tinggi, dan laju alir semakin rendah, ozon yang dihasilkan akan semakin besar pula. Yang kedua, ada kapasitas ozon mencapai nilai tertinggi pada frekuensi 230 Hz, tegangan 7 kV, dengan laju alir sebesar 10 liter per menit, dengan nilai 25,2 gram per jam. Kembali lagi, sesuai karena laju alir yang besar menghasilkan kapasitas ozon yang lebih besar pula. Sekian dari saya. Pulang.